Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jemaah Masjid Baitis Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam ini adalah malam ke-30 Ramadan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugondo selaku Humas bahwasanya Menteri Agama sudah menyampaikan insyaallah 1 Syawal akan jatuh besok ya, hari Sabtu ya, maka hari Jumat ini masih puasa besok kita ya. Mudah-mudahan kita semua bisa beribadah dengan lancar, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kita juga ingat tujuan dari puasa ini adalah takwa, yang mana takwa ini adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah, maka sebaiknya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu muncul dalam keseharian kita. Kalau muncul di lisan, maka lisan kita akan lembut. Kalau muncul di mata kita, maka mata kita ini tidak akan melihat kecuali mata kita digunakan untuk melihat yang halal, yang baik. Kalau nilai-nilai ibadah itu muncul dalam hati kita, maka hati kita ini akan bersih dari segala prasangka, dari segala iri dengki dan lain sebagainya. Maka harapan dari amal ibadah yang kita lakukan ini adalah muaranya kebaikan. Simpelnya, semua ibadah kita itu seharusnya berbekas dalam kehidupan kita, baik secara hablumminallah, hubungan kita kepada Allah, terlebih lagi hubungan kita kepada sesama manusia, siapapun, baik itu yang lebih tua atau mungkin yang lebih muda. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu slogan kita. Dan kalau itu kita terapkan, Pak, insya Allah semua lini kehidupan kita ini akan baik-baik saja dan jauh dari segala kemungkaran. Kemudian nanti setelah Ramadan kita juga jangan sampai bingung. Ada satu amal ibadah yang bisa kita laksanakan, yaitu adalah sholat Idul Fitri, yang mana nanti insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Baitis Salam ini. Itu mulai kita pelajari fikihnya, bagaimana cara kita menjalankannya. Walaupun itu biasa kita lakukan setiap tahun, tapi kita sebaiknya pelajari lagi bagaimana kita bisa melaksanakan Idul Fitri itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan para ulama kita. Dan juga nanti setelah Idul Fitri hari pertama, di hari kedua Syawal dan seterusnya sampai akhir Syawal, itu ada anjuran kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal. Oh, di sini ada Pak Awal ya, Pak Syawal yang sering adzan, Masya Allah. Pak Syawal juga, Masya Allah. Jadi 6 hari di bulan Syawal kita dianjurkan untuk puasa sunnah, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Nah, ini Masya Allah. Jadi jangan kita lewatkan puasa Syawal ini selama 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh kita pisah-pisah, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting bulan Syawal itu kita isi dengan 6 hari puasa sunnah.
Kemudian bagaimana kalau kita punya qada puasa? Misalnya kita Ramadan ini ada yang batal karena kita sakit atau mungkin dalam perjalanan, maka boleh kita berbuka karena kita ada uzur yang dibenarkan oleh syariat kita. Nah, ketika bulan Syawal kita mau puasa sunnah Syawal, mana yang didahulukan? Qada puasa dulu ganti puasa kita, atau kita puasa Syawal dulu, atau dibarengi? Nah, ini mana? Maka banyak sekali pendapat ulama, ada yang mendahulukan qada terlebih dahulu karena di dalam hadis ini barang siapa berpuasa Ramadan, jadi sempurnakan dulu Ramadannya. Jadi selesaikan dulu hutang puasa kita, baru puasa Syawal. Ada pula yang berpendapat karena bulan Syawal ini hanya ada di bulan puasa Syawal itu hanya dari bulan Syawal, maka diutamakan puasa sunnah dulu, baru nanti qadanya di bulan berikutnya. Yang penting selesaikan Syawal, karena Syawal kan hanya ada di bulan Syawalnya, puasa sunnah Syawal ya. Gak bisa puasa sunnah Syawal di bulan Dzulqa'dah, gak bisa. Jadi dia dahulukan untuk mendapatkan keutamaannya. Ada juga yang berpendapat berpuasa mengganti puasa dengan niat berbarengan dengan puasa sunnah Syawal. Nah, ini sebagian kecil tadi. Karena utamanya ketika hukumnya berbeda tidak bisa digabungkan. Kecuali kalau puasa sunnah Syawal kita gabung dengan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan Syawal, boleh, karena sama-sama hukumnya sunnah. Tapi kalau puasa wajib, qada itu kan wajib mengganti puasa, itu tidak boleh, karena dia qada itu wajib, puasa sunnah Syawal itu puasa hukumnya sunnah. Ya. Maka nanti di bulan Syawal usahakan kita cari waktu untuk bisa puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari, yang mana itu kita akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa membawa nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang insan kamil, bisa menjalankan ibadah ini dan juga menjalankan hubungan kita dengan sama manusia dengan kebaikan, dan dimudahkan pula untuk meningkatkan ibadah kita ba'da Ramadan, karena sejatinya kita bukan hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah, dan Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Allah itu ada di semua bulan. Maka harapannya setelah Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.